ke modul 18 di praktikum terintegrasi, yaitu modul terkait dengan kepemimpinan dan manajemen teknik. Latar belakang dari modul ke-18 ini bahwasanya dalam industri teknik modern yang penuh dinamika dan tantangan, kepemimpinan dan manajemen teknik menjadi fondasi penting untuk menjamin keberhasilan proyek dan kinerja tim. Peran seorang pemimpin teknik tidak hanya mengandalkan kemampuan teknis, tetapi juga keterampilan interpersonal untuk memotivasi, mengarahkan, dan mengelola sumber daya secara efektif. Ada dua teori yang mendukung latar belakang dari modul ke-18 ini. Yang pertama itu teori menurut Raharjo, dan yang kedua itu teori menurut Putra dan Lestari. Menurut Raharjo, dalam manajemen teknik di era digital, kepemimpinan teknik adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan tim teknis untuk mencapai tujuan strategis melalui kombinasi keterampilan teknis, manajerial, dan komunikasi yang efektif. Menurut Putra dan Lestari, dalam Jurnal Teknik dan Industri Indonesia menjelaskan bahwasanya manajer teknik merupakan pengelolaan sumber daya manusia, material, dan teknologi secara terpadu untuk memaksimalkan efisiensi proses serta kualitas hasil kerja tim teknik. Ada beberapa alat dan bahan yang digunakan dalam modul ke-18 ini. Alat yang pertama itu ada komputer atau laptop, yang kedua itu ada perangkat penulisan seperti Microsoft Word atau Google Docs. Yang ketiga itu ada perangkat lunak analisis data seperti Microsoft Excel. Yang keempat itu ada proyektor atau layar presentasi. Yang kelima ada alat video conferencing, dan yang keenam ada kamera atau alat perekam. Bahan yang digunakan di modul ke-18 ini ada yang pertama studi kasus. Studi kasus di sini seperti dokumen yang berisi informasi dan konteks mengenai situasi kepemimpinan dalam tim teknik yang akan dianalisis. Yang kedua itu ada buku atau artikel tentang kepemimpinan sebagai referensi yang memberikan wawasan tentang berbagai gaya kepemimpinan yang bisa diterapkan dalam konteks teknik. Yang ketiga itu ada data atau riset terkait. Yang keempat ada template laporan. Yang kelima ada handout untuk audiens. Dan yang keenam ada formulir umpan balik. Oke, kita masuk ke materi di kepemimpinan dan manajemen teknik. Ada yang pertama definisi. Definisi dari kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks teknik, hal ini menjadi sangat penting karena anggota tim memiliki beragam latar belakang dan keterampilan teknis yang berbeda. Selain daripada itu, manajemen teknik di sisi lain adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya, baik manusia maupun material dalam konteks proyek teknik. Ada beberapa gaya kepemimpinan. Yang pertama itu ada kepemimpinan otokratis. Dalam gaya ini, pemimpin membuat keputusan secara sepihak tanpa melibatkan anggota tim. Meskipun pendekatan ini dapat mempercepat pengambilan keputusan, seringkali hal ini dapat menurunkan motivasi dan kreativitas anggota tim. Di kepemimpinan otokratis ini, si pemimpinnya ini cenderung mempunyai pemikiran sendiri dan membuat keputusan yang emang nggak ada ikut campur tangan oleh anggota-anggota yang lainnya seperti itu. Kemudian ada kepemimpinan demokratis. Gaya ini melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan. Dengan memberikan kesempatan kepada anggota tim untuk berkontribusi, pemimpin mendorong kolaborasi dan meningkatkan rasa kepemilikan terhadap proyek. Jadi berbeda dari kepemimpinan otokratis tadi yang nggak melibatkan anggotanya, di kepemimpinan demokratis ini, si pemimpin melibatkan anggotanya untuk ikut berdiskusi atau untuk ikut memberikan keputusan, untuk memberikan pendapatnya, seperti itu. Kemudian ada yang namanya kepemimpinan transformasional. Pemimpin yang transformasional fokus pada memotivasi dan menginspirasi anggota tim melalui visi yang kuat dan penggunaan nilai-nilai. Mereka mendorong tim untuk mencapai potensi penuh mereka dan melaksanakan perubahan positif di dalam organisasi. Kemudian gaya kepemimpinan yang terakhir itu kepemimpinan transaksional. Pada pendekatan ini, pemimpin mengelola tim berdasarkan mekanisme imbalan dan hukuman. Jadi, apa yang didapat atau apa feedback yang didapatkan oleh pemimpin ini dari apa yang telah dia berikan, gitu. Ini efektif dalam situasi di mana tugas-tugas tertentu harus diselesaikan dengan cara yang terstruktur. Namun, pendekatan ini cenderung kurang mendorong inovasi, karena seorang pemimpin ini mengharapkan sesuatu yang emang punya feedback dari apa yang telah diberikan, seperti itu. Kemudian ada tanggung jawab manajer teknik. Sebagai seorang manajer teknik ada beberapa tanggung jawab. Yang pertama itu perencanaan proyek. Manajer teknik bertanggung jawab untuk merencanakan semua aspek proyek, termasuk penjadwalan dan penganggaran, serta alokasi sumber daya.
Jadi seorang manajer teknik dia tuh harus bisa ngejadwalin, nganggarin, dia juga harus tahu nih gimana mapping setiap anggotanya. Si A cocok di mana, si B sebaiknya di mana, seperti itu. Dia juga harus bisa ngejadwalin si A tuh kapan, proses ini tuh kapan dilaksanain dan sebaiknya kapan. Dan dia juga harus bisa melakukan proses penganggaran. Perencanaan yang matang akan membantu menyusun jalur yang jelas dan mengidentifikasi potensi risiko. Kemudian tanggung jawab yang kedua yaitu pengelolaan anggaran. Kemampuan untuk mengelola anggaran proyek ini tuh sangat penting karena manajer teknik harus mampu mengatur pengeluaran dan melakukan penyesuaian jika diperlukan tanpa mengorbankan kualitas. Jika suatu saat terjadi pengeluaran yang berlebih kita contohkanlah sebuah CV atau sebuah perusahaan, si manajer teknik ini udah tahu harus kayak gimana, apa yang harus dilakukan, dan gak harus mengorbankan, misal contohnya harus PHK karena awalnya si manajer teknik ini tuh gak bisa melakukan penganggaran dan terjadilah anggaran yang besar gitu. Jadi karena adanya anggaran yang besar ini, dia harus mengorbankan beberapa, yang dikorbankan adalah karyawan. Seharusnya tidak seperti itu. Oleh karena itu, si manajer teknik harus bisa melakukan pengelolaan anggaran. Kemudian tanggung jawab yang ketiga itu ada pengendalian kualitas. Manajer teknik juga harus memastikan bahwa hasil akhir proyek memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. Ini melibatkan penerapan prosedur dan metode pengujian yang efektif. Tanggung jawab yang selanjutnya yaitu komunikasi dengan pemangku kepentingan. Manajer teknik perlu menjalin komunikasi yang baik dengan semua pihak terkait, termasuk klien, tim teknik, serta manajemen tingkat atas. Komunikasi yang terbuka dan transparan mendukung hubungan yang positif. Jadi ketika seorang manajer teknik ini jago ngomong, dia bisa berkomunikasi dengan baik dan mampu persuasi kepada tim stakeholder. Nah, di situ si komunikasi yang dibangun oleh seorang manajer teknik itu sudah sangat baik dan dia telah melakukan tanggung jawabnya sebagai seorang manajer teknik. Kemudian selanjutnya tanggung jawab yang terakhir itu ada menghadapi risiko. Manajer teknik harus mampu mengevaluasi risiko yang mungkin timbul dan menyiapkan rencana kontingensi yang sesuai. Dengan memahami dan melaksanakan tanggung jawab ini, manajer teknik akan dapat memandu tim dengan lebih efektif dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan proyek. Setelah mengetahui apa aja sih tanggung jawab dari seorang manajer teknik, nah kita juga perlu tahu sebagai seorang manajer teknik, kita juga perlu tahu bagaimana pengelolaan tim teknik. Apa aja yang perlu kita lakukan untuk mengelola tim teknik. Yang pertama itu kita perlu membangun kepercayaan. Kepercayaan itu sangat penting. Kepercayaan itu merupakan suatu fondasi yang penting dalam sebuah tim. Pemimpin harus berperan sebagai contoh yang baik, menunjukkan integritas, keterbukaan, dan konsistensi dalam tindakan mereka. Kalau semisal seorang pemimpinnya tidak baik, pemimpinnya tidak punya integritas, tertutup, nanti para anggotanya pun akan demikian kepada pemimpinnya. Jadi nantinya tidak akan ada kolaborasi antara si pemimpin dan juga anggota. Kemudian yang kedua itu ada fasilitas komunikasi. Pemimpin perlu baik dalam membangun komunikasi dua arah, menyediakan forum di mana anggota tim dapat berbagi ide, masalah, dan solusi secara terbuka akan memberikan ruang bagi inovasi dan kolaborasi. Nah, mungkin di sini agak merujuk ke jenis-jenis kepemimpinan di materi yang slide sebelumnya, di mana pengelolaan tim teknik itu butuh fasilitas komunikasi. Nah, perlu adanya komunikasi dua arah. Jika pemimpinnya adalah pemimpin yang otokratis, yang dia hanya mementingkan kepentingannya sendiri, maksudnya pendapatnya sendiri dan berbuat sesuai dengan ide apa yang dia punya, nah itu mungkin akan ada beberapa aspek-aspek negatif gitu, karena komunikasi yang dilakukan itu tidak dua arah. Dia hanya menggunakan pendapatnya dan apa yang ide yang digunakan oleh pemimpin tersebut, tidak mementingkan atau tidak mengikut sertakan anggotanya di dalam komunikasi ataupun pengambilan keputusan. Kemudian yang ketiga itu ada menetapkan tujuan yang jelas. Tujuan tim yang jelas dan terukur penting untuk menjaga fokus. Dengan tujuan yang jelas, anggota tim dapat memahami harapan dan kontribusi mereka terhadap keseluruhan proyek. Yang selanjutnya itu pengembangan anggota tim. Menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam pengembangan keterampilan anggota tim sangat penting. Program pelatihan dan pengembangan dapat membantu meningkatkan kompetensi dan kepercayaan diri anggota tim. Dan yang terakhir itu pengelolaan dengan cara mengatasi konflik. Konflik adalah hal yang umum dalam pengelolaan tim. Mengelola konflik dengan baik akan mencegah situasi berkembang menjadi masalah yang lebih besar.
Pemimpin perlu mengidentifikasi sumber konflik dan mengarahkan diskusi untuk menemukan solusi yang saling menguntungkan. Kesimpulannya, bahwasanya kepemimpinan dan manajemen teknik merupakan dua aspek yang saling melengkapi dalam menjamin keberhasilan proyek teknik di era modern yang penuh tantangan. Pemimpin teknik tidak hanya dituntut memiliki kompetensi teknis, tapi juga keterampilan interpersonal untuk memotivasi, mengarahkan, dan membangun kolaborasi yang efektif. Sementara manajemen teknik berperan dalam perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian sumber daya secara efisien. Dengan penerapan gaya kepemimpinan yang tepat serta manajemen yang terstruktur, manajer teknik mampu mengoptimalkan produktivitas tim, menjaga kualitas, mengelola anggaran, serta mengantisipasi risiko, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai secara adaptif, strategis, dan berkelanjutan. Di sini ada beberapa sumber sebagai referensi yang mungkin nantinya teman-teman bisa pergunakan. Ada 3 jenis sumber yang saya ceritakan di sini. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan materi modul ke-18 yaitu kepemimpinan dan manajemen teknik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Oke, dilanjut ke simulasi penugasan software. Untuk di modul ke-18 yaitu kepemimpinan dan manajemen teknik menggunakan Draw.io. Sebelumnya teman-teman juga udah pernah mengakses Draw.io di beberapa modul sebelumnya. Mungkin untuk pengerjaannya penggunaan dari Draw.io sendiri udah cukup paham juga ya. Dilanjut aja ke penugasan di modul ke-18 ini. Di sini kita membuat mungkin mirip seperti modul ke-17 seperti mind mapping. Cuma bedanya kita menggunakan Draw.io dan topiknya terkait dengan kepemimpinan dan manajemen teknik. Berdasarkan modul, kepemimpinan itu terbagi menjadi beberapa, termasuk dari kepemimpinan otoriter, kepemimpinan demokratis, kepemimpinan transformasional, dan lain-lainnya. Nah, di sini nanti teman-teman ditugaskan untuk menganalisis kepemimpinan apa aja yang ada di CV yang teman-teman wawancarain atau CV yang menjadi study case-nya teman-teman. Jadi nantinya teman-teman mencantumin semua tipe kepemimpinan dengan seperti ini. Dicantumin tipe kepemimpinannya mulai dari kepemimpinan otoriter misalnya. Nah, di sini di kepemimpinan otoriter ini aktualnya di CV teman-teman itu dilaksanakannya seperti apa? Apa yang terjadi di kepemimpinan otoriter di CV teman-teman? Selain dari aktualnya seperti apa, juga mencantumkan kekurangan, kelebihan, dan analisis-analisis yang lainnya yang mungkin dibutuhkan menurut teman-teman sendiri. Mungkin untuk penggunaan dari shape, penggunaan dari panah itu sudah cukup bisa ya dari teman-teman sendiri. Ada contoh dari penugasan di modul ke-18 ini seperti ini. Jadi kepemimpinan otoritaris, demokratis, transformasional, dan transaksional itu dicantumin semuanya, dan aktualnya sebenarnya kayak gimana sih? Terus yang paling cocok untuk di CV yang teman-teman itu apa? Nah, nanti di sini dicantumin nih. Nanti ada panah-panah yang mengarah ke kepemimpinan mana yang sebenarnya cocok di CV yang teman-teman analisis. Untuk output dari penugasannya sendiri sama seperti penugasan-penugasan yang lainnya, ini tinggal langsung di save aja, langsung diekspor aja jadi PNG, dan nantinya langsung dicantumin ke template penugasan yang sudah disediakan. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan terkait dengan penugasan di modul ke-18. Sekian, mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih banyak. Oke, di sini kita masuk ke luaran di penugasan modul ke-18. Nah, di modul 18 ini menggunakan radio, hasilnya nanti akan seperti ini di modul kepemimpinan dan manajemen teknik. Teman-teman ada gaya kepemimpinan itu apa aja? Kepemimpinan demokratis, otokratis, transformasional, transaksional. Nanti langsung dimasukin aja. Boleh dimasukin sama teman-teman kelebihan, kekurangan, atau mungkin studi kasus dari jenis kepemimpinan ini, gaya kepemimpinannya di CV yang teman-teman analisis. Jadi semua data yang dimasukin oleh teman-teman ke sini itu
baik dari kelebihan, kekurangan, ataupun studi kasus atau contoh dari gaya kepemimpinan itu terkait dengan CV yang emang teman analisis. Nanti hasil dari ini bisa langsung di export as PNG aja dan ditempel ke Excel, ditempel penugasan modul ke-18.